20. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan saya mulai membaca dari ayat 8 supaya perikop ini utuh kita pahami. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi ada ya dinau sian pakyam kuno do sian bina diuri kuno masalas ko kamu memestahun pestana bersehio lulas ko kamu nasihat tahun masal. Jadi ala ini mersangka pada mata hati merhite kita saluna topik tasagarion di Tuhan pimpinanta
saluhut bangsa pasangat buhut memuji debatan. Bahasa Indonesiana, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Dia lo hina apit ni julon itu perayaan Natal. Manang tasukum majo julon. Bagaimana supaya segala bangsa memuji dan memuliakan Allah? Atau mungkinkah segala bangsa memuji dan memuliakan Allah? Segala bangsa artinya nggak suku-suku bangsa. Nah, ada miliar portibio. Akulah suku Batak, suku Jawa, mana suku-suku nah ada di Indonesia. Seluruh suku bangsa. Banyak kamuan penduduk bumi sekarang ini kurang lebih 8 miliar. 85% dari jumlah penduduk itu adalah orang yang beragama. Dan kebanyakan mereka tinggal di benua yang kita tinggal sekarang ini, yaitu benua Asia dan Eropa. Karena secara geografis ini sebetulnya satu, Eropa dan Asia ini. Tetapi satu hal yang mencirikan keberagamaan kita, terutama di Asia dan Indonesia ini, adalah adanya keberagaman, keanekaragaman, dan kemiskinan. Odo ciri khas utama di kekristenan di Indonesia, yaitu keberagaman dan kemiskinan. Keberagaman, kita terdiri dari banyak suku di Indonesia ini, dan kita harus hidup di tengah-tengah keberagaman ini. Kemiskinan, sudah halak Batak nama Arab ke Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain, sudah doi dan diojak di atas habus. Bertabuma, sebentar kita kelas balik dulu. Molo da jolo akka anak ditokke di hitaan. Agak sohon na kurang bo senang juang na. Doh jiwa pakar tora agak kurang. Karena memang apa yang ia butuhkan ada di situ, lengkap betul. Alai biasanya berkamuma, molok anak di petani, mana anak di guru, mana anak di guru kuliah, mana anak di situa, partita. Alamnya yang pengos do, bah tak saya tong guguni haumai. Bala juga sida, baik pernah mengarap jalan dirantok ikut jologoy lo ibadah pinomat maneat sada anak dipinahan ini biasa pulang anggo soboy lo be baru nak coba-coba pulang pak ai bela berdohoin dan kan boleh pulang. Nah, artinya itulah realitas yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau di zaman realitas masyarakat pada waktu itu, para gembala, mana akapamahan pada waktu itu adalah orang yang memiliki status sosial yang sangat rendah. Jadi gembala upahan itu kerjanya adalah untuk menambah, memperkaya orang yang sudah kaya. Aidor dia di Namoraino di Makmahanasi dan di Dadangan, bukan milik mereka. Jadi tugasnya adalah mengkembangbiakkan kawanan ternak ini supaya tuannya itu semakin kaya, bukan untuk dirinya sendiri,
Jadi dalam kesempatan di halakon lao beribadah tu sinagogi. Mereka harus meninggalkan rumah berminggu-minggu ke tempat yang jauh. Jadi mereka sangat tidak mungkin untuk ikut setiap hari Sabat mengikuti ibadah di sinagogi. Jadi kalau berminggu, ayah walau dapat mahan tuh dari Tuhan. Jadi kelas mereka adalah kelas yang termarginalkan, kelas yang terpinggirkan, kelas masyarakat yang tidak masuk hitungan. Melalui hitaan lejolo, kalau masa berbeda, si spesialis berputuhaino, membuat tu sungai berbulut. Iba kali jodoh, baru baru tempat yang non. Antar sama lima posisi ini para gembalau. Tetapi yang luar biasa ialah berita besar tentang kelahiran Yesus itu justru yang pertama kali mendapat adalah para gembala ini. Jadi polos-polos kepala orang diberkasi dia apa suruh-suruh ini bakal hikir makto. Oh, naik dua tahun nama arwah kita. Sudah nama arwah kado dia ditokek tahun. Tetapi kata malaikat itu jangan takut. Sesungguhnya aku membawa berita besar kesukaan bagi seluruh bangsa. Lihat, rajamu sudah datang. Dia lahir. Om betanda, lama aku kebuka Bethlehem. Nanti kalian akan ketemu di sana bayi yang dibungkus dengan lampi dan dibaringkan dalam balungan. Ibu tahu dulu balungan ini tempat makan di Pinanglo. Nah, ibu tahu dulu Pinanglo kan? Nah, Pinanglo memang Makassar juga deh. Nah, si Pinanglo Makassar. Banyak tamuman. Begitu malaikat itu mendengar bahwa ada bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di balungan, saya fokus-fokus di jolong mahu rasa, tak kaya ada di halahon jolong matubu di bayi kepalakan. Alai ima polos di halahon, sudu-sugono, lama ima berkedar, mulai berkedar di palaka ini. Alai pernah mungkin kaget, hebat mau pemasak sebus-bus zolma tubuh di palakai. Karena kalau ke tempat nasi, sebetulnya ini adalah kritik bagi umat Allah, sebab sebelumnya Nabi Zakaria, Nabi Mika, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa di kota Bethlehem akan lahir Mesias itu. Ale Bethlehem Efrata, mamek Bethudo honian, anggotu pola diburon yang tahutan nama ibu. Alaisian hodo harowan di Sikalue. Jadi walaupun sudah dibuatkan, penduduk Bethlehem juga tidak menyadari bahwa di kota tempat mereka tinggal itu Yesus sudah lahir. Tapi betul sih. Bahkan ketika misalnya Roma mereka Kaisar Agustus harus diadakan sensus penduduk, ternyata Yusuf dan Maria berangkat dari Galilea menuju Yerusalem dengan perjalanan 2 minggu berdepan. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mewujudkan nubuat itu dengan cara sensus yang diperintahkan oleh Kaisar itu membuat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem pada waktu yang tepat. Jadi berkamu godang ini muatan-muatan pesan di dalam cerita ini itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mengatur sejarah. Siapa yang berpikir bahwa ternyata dengan sensus itu Yusuf
dan Maria tiba di Bethlehem. Dipaksa. Mereka harus kesari ikut surat kasal di Gomboman. Panilang perjolo bayi uju di Gombomi Sikirenius tahu Syria. Kan itu ceritanya. Ternyata itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan apa yang sudah dirancangnya sejak dunia diciptakan. Lalu yang kedua, coba kita ingat cerita tentang orang Majus. Parhapistaran kasihan baik. Purba artinya orang-orang dari timur. Banyak negara di sebelah timur itu, tapi tidak disebutkan negara mana. Ada Persia, Irak, dan macam-macam. Tetapi tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah orang-orang pintar, orang-orang pandai dari timur datang ke Yerusalem, ke Bethlehem, karena mereka melihat bintang. Jadi secara astrologi di mereka tidak, ini bintang ini luar biasa nih kok. Beda sekali dengan bintang-bintang yang lain. Nah, baik kamu nak saya cocok tadi biasa olah-olah jarak tempuh orang Majus ini dari tempat mereka ke Bethlehem itu seolah-olah sangat dekat sekali. Ternyata itu perjalanan yang sangat jauh, berpuluh-puluh minggu dari tempat mereka. Artinya bintang itu sudah terbit beberapa tahun sebelum Yesus itu lahir. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah pada waktu malam menatap ke langit lalu melihat bintang? Apakah ada bintang yang dapat menunjuk satu tempat? Pernahkah saudara melihat ada bintang bisa menunjuk di mana HIV dan sejahtera? Kalau ini luar biasa. Jadi bintang itu menunjuk persis ke kandang domba itu, ke palungan itu. Itu makanya ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka bertanya ke Herodes, Pak, di mana sih tempat raja itu lahir? Soalnya kami sudah melihat bintangnya di timur. Wah, Herodes kaget. Loh, kok di daerah saya ada raja yang lahir? Siapa itu? Nah, tetapi dengan bimbingan Roh Kudus, akhirnya orang Majus ini diselamatkan. Itu makanya karena orang Majus ini kembali tidak lagi melalui Herodes, Herodes mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Artinya peristiwa bintang itu sudah lama sebelum Yesus lahir. Karena Herodes berpikir jangan-jangan sekarang umurnya udah 2 tahun. Udah, pokoknya semua bayi, anak-anak yang umur 2 tahun bunuh aja semua. Karena dia tidak ingin ada saingan. Saudara-saudara, topik kita sekarang ini berbicara tentang segala bangsa memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah seperti yang dilakukan oleh gembala itu. Apa yang mereka lakukan? Nah, perikop kita hari ini mengatakan bahwa begitu mereka tiba di Bethlehem, mereka bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitar pembaringan itu. Mereka katakan, oh iya, malaikat juga udah ngomong kok sama kami bahwa kami akan menemukan bayi yang terbungkus dalam lampin dan dibaringkan dalam palungan. Nah, orang-orang yang mendengar itu heran, luar biasa ya. Tetapi katanya Maria bagaimana? Maria menyimpan perkara itu
dan menyimaknya secara dalam-dalam, karena itu sangat berpengaruh besar untuk keselamatan umat dan keselamatan dirinya. Disimpan di bagasan Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus memberitakan berita kesukaan ini kepada semua orang. Jadi kamu pada amanat agung penginjilan dari Tuhan Yesus, beritakan Injil kepada seluruh bangsa. Nah, persoalan nasiono memberitakan Injil itu, memberitakan kerajaan Allah itu sama seperti pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penabur. Penabur ketika dia membawa benih itu ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah bebatuan, ada yang jatuh di semak-semak, ada yang jatuh di tanah yang baik. Kita tidak bisa memilih tanah yang mana yang harus kita taburkan benih ini. Tetapi biar bagaimanapun benih harus ditaburkan. Benih adalah firman Tuhan. Tanah adalah hati manusia. Berhasil tidaknya benih itu tergantung bagaimana tanah itu menerima benih ini. Jadi tugas kita memberitahu baritai asabui aksidohot sudah nasa bangsa makalason haroni si baduai. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus selalu mengulang-ulang tema ini. Sebab apa? Karena inilah inti kepercayaan kita, inilah inti iman kita. Mengapa seluruh dunia harus bersuka cita menyambut kedatangan Kristus? Karena memang, jadi sebelum ke situ saya mau cerita dulu sebentar. Jadi tadi malam dalam perjalanan pulang di mobil kami berlima diskusi. Jadi saking asiknya diskusi ini, kami sudah sampai di rumah. Kami pun belum turun dari mobil, masih tetap di mobil karena diskusi ini masih hangat berlangsung. Pertanyaan muncul gara-gara kenapa sih Pak kok ribut mulu itu Timur Tengah? Kenapa sih Israel dimusuhi mulu sama bangsa-bangsa yang lain? Terus anak kita yang paling besar bilang, terlepas dari segi agama, apa sih kehebatan Israel ini sehingga dia dimusuhi oleh bangsa-bangsa? Lalu saya jawab begini, terlepas dari agama, kalau satu bangsa dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain, berarti dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang memusuhi itu. Nah, itu fakta kalau di luar agama. Nah, tapi ketika kita berbicara fakta-fakta di luar agama, orang menjawabnya dengan fakta-fakta agama. Itu yang jadi persoalan. Persoalannya apa? Karena Yerusalem itu kota suci bagi tiga agama, bagi tiga iman, Muslim, Kristen, dan Yahudi. Semua mengklaim bahwa itu adalah kota suci mereka. Nah, jadi saya jelaskan, kok bisa tanah Kanan itu diklaim Israel sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah, ya kan? Tanah perjanjian, dan itu istilah orang kita kan. Jadi saya jelaskan begini, jadi begini ceritanya. Abraham itu aslinya adalah orang Mesopotamia, orang Irak. Di antara penduduk yang ada di situ, dialah satu-satunya orang yang benar di mata Tuhan. Ini menurut versi kita, Alkitab kita. Dialah satu-satunya orang yang benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan memanggil dia dan menyuruh dia keluar dari kampungnya itu ke negeri yang akan ditunjukkan
yang penuh dengan madu dan kemakmuran. Nah, luar biasanya Abraham ini percaya, dan kepercayaannya itulah yang diperhitungkan Tuhan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dia percaya saja dengan kata-kata Tuhan itu, lalu dia keluar. Nah, singkat cerita, dia hidup menjadi nomaden, menjadi pengembara yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiba waktunya istrinya meninggal, Sarah. Karena istrinya meninggal, otomatis kan harus dimakamkan. Dimakamkan sebagai orang nomaden, dia tidak punya tanah, dia tidak punya milik sendiri. Lalu dia membeli tanah. Dibelilah tanah itu dari penduduk sekitar. Jadi penduduk yang ada di situ dulu adalah orang-orang Kanaan, orang Palestina, suku-suku Palestina. Dibelilah dari penduduk setempat sebidang tanah tempat pemakaman istrinya itu. Dimakamkanlah di situ. Setelah dia beranak cucu dan berkembang di sekitar situ, ya itulah yang dia imani sebagai tanah yang dijanjikan itu. Setelah mereka berkembang beberapa generasi, ya datanglah penduduk asli setempat. Udah makin banyak mereka ini. Kok ngapain kalian di sini? Kan tanah leluhur nenek moyang kami. Gak boleh kalian di sini. Nah, datanglah orang Israel. Enggak lah, ini kan tanah yang dijanjikan. Ini nih tanah nenek moyang kami. Jadi ikut tabungma dan pergi sudah dalam kasus. Sampai tadi malam saya berikan contoh. Jadi begini, misalnya suatu ketika seperti Abraham ini, saya belilah wilayah Jakarta Barat ini semua. Jakarta Barat itu saya beli. Nah, jadi lama-lama berkembang biarlah anak cucu saya di sini. Ini Jakarta Barat itu kan aslinya kan milik orang Betawi. Lama-kelamaan keturunan mereka bilang, kan itu tanah nenek moyang kita. Kok jadi orang Batak di situ? Usir itu, kan begitu kan? Nah, sama lah dengan yang di sana sekarang. Jadi ceritanya begitu. Persoalannya ada klaim-klaim iman. Misalnya kawan kita Muslim mengakui bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat yang sangat penting bagi mereka karena dari sanalah Nabi Muhammad berangkat ke surga. Nah, bagi kita Protestan dan Katolik, kita menganggap bahwa Yerusalem itu adalah kota suci karena itu adalah perlambang mengenai Yerusalem yang baru yang nanti akan kita tuju, yaitu surga. Jadi persoalannya hanya nanti berputar-putar di situ, dibumbui lagi dengan persoalan-persoalan politik, ekonomi dan macam-macam. Jadi kalau orang punya persoalan ini. Jadi bagi kita berdoa aja lah supaya yang terbaik terjadi di sana. Sebab siang-siang di Hajar Mau mereka itu banyak yang berkerabat kok. Misalnya dulu Yasser Arafat istrinya orang Yahudi juga. Banyak mereka yang berfamili, yang kawin-kawin sudah banyak di situ. Jadi itu bukan persoalan agama menurut saya. Jadi udah banyak itu persoalan politik. Ayo nang itu sih kita, itu main tak. Amu manami do tinanami. Segala bangsa memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi saya akan ulang kembali topik kita di Natal kemarin. Natal itu dulu kita katakan harus ada dua. Pertama,
Natal berarti memberi kemuliaan kepada Tuhan. Itu kan kata satu bitwi. Lalu bagaimana? Natal berarti memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kedua, Natal berarti memiliki damai sejahtera. Jadi sekarang juga Natal berarti memberitakan kabar kesukaan kepada seluruh bangsa supaya mereka ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka muma haronis nomen seluruh tanah Batak. Tanah Batak itu menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buahnya berlipat-lipat. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saya tidak tahu apakah HKIP ini yang 10 kali lipat, HKBP yang 100 kali lipat. Nah, jadi kita Somido, bagaimana kita menjadikan HKIP yang di Jakarta ini menjadi tanah yang subur untuk menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Jadi wajah mahitan mai asaringgas kita manugihon akadongata roh tupang minggota di Kelapa Gading. Sadere boy beli kita di Cinton di Kelapa Gading. Jadi dari nama seras roha, nang sedero kelas roha, amang Nixon nggak dibuat main desida, si Nova dan si apa, ya nanti datanglah ke sini ya beribadah. Nah, songinan amang kasih buat, naruh henakta. Jadi nakin amang guru atau disambung nakin dari sekolah di Kuta besok nak dari yake. Si salon dita, kita tanya amang orang, ah awon nong kali di Korana mesolang nong. Jadi somma hita. Nah, jadi mek ke buyak tahun alai belgado di adupan di dewata molo sadar tahta. Ate. Jadi nang kita kabar halalu pe ba unang molo gede hita te pangula te. Ada inang situa. Amang situa. Posko hatta. Jadi sama permahani be ketak do nasida permahan jumpa do Tuhan Yesus. Dan kami adong nasida kami kepala sekolah. Tonggo permahan. Kita be songnina ba tong satu di boluta tong nama song nok kita. Holani adong baru ahamai adong las nero kali kita. Ala posko hatta dum tadadikon pertibion. Tamu hasanah kita dilabung di Tuhan ini. Iya betul. Gambotong ko to pinarap ko hita nang pula minggu kita naik. Ala nama kirim do kita di sini. Di surga hasanah ini boleh sering kasih kan? Abang penjitan di sampai di pala-palai ko saya serang. Jadi colok do pe utang mulai Depok so makin takon nama penjitan. Colok do pe di makin takon Galilea tu kebin-kebin. Jadi jarak tidak menjadi persoalan bagi kita. Hati kita yang menjadi penentu. Mau kacolok kata, pas untuk Tuhan ini, ulang sedang yang awam mengasih buat. Ulok isi asa doa tahu mendukung agama kita. Asa belga bukan tahu. Anak tujuh lanon, kodang nama tanggung jawab. Jadi marsangak madebata. Kita be tapuji madebata. Tapasangat madebata marhite-hite aha. Marhite-hite akahata. Dohot papainata akanauni. Ang iyak ma salutna hata na kaluar siya pamangata. Sohon sitwa biloba. Sohon na siniraan asa lapok. Bapuan pasok-pasok itu salutna. Amen. Dia
salubus rohanami lahwa maritahon balita na ulit itu salihunna tuat na humaliang tu dia berhati mengalahkan pasu-pasu kami Tuhan di ulau kami asa makon las rohani kami tau hasangakon di warmo na bagiai Tuhan bunga pastelas rohanami sedarion mamistahon pertinotan alih tubuh ay hide harong tu pertingyon ditubus ho dosa kami di garap ho utang kami utang masyarakat kami alam dia di Tuhan sangat membantu di mulut kami jauh di batang anak kami nang kaduhan kami sebulan Tuhan kami lain di kanamo kamu tidak siap masuk kamu masih dari Tuhan leho panihan salud dan bos minggu yang hari masuk pada usaha saya leho nang keras roha berlibat ganda asir roha oleh Tuhan masahat kami mali Tuhan huia kami